Baik. Ya, jadi silakan Aldi, mungkin ada tambahan Aldi, kenapa nih orang-orang yang jangan berbicara riba, hutang aja, Rasulullah pernah bersama orang yang berhutang bahwa malamnya gelisah, siangnya terhina, dan itu memang kita merasakan itu gitu. Nah, apalagi riba kan. Nah, Betul. bagaimana menurut pandangan Aldi? Silakan Aldi. Iya, jadi eh, kebetulan dulu kita kan pernah terpapar riba juga ya. Dan nggak bisa kita pungkiri, kita bertiga, Bang Aldo, Bang Rio, saya Aldi, dulu sebelum memulai bisnis ini memang kita karena belum mendapatkan bahaya ya tentang riba itu kan kita sebenarnya udah tahu tentang riba itu sangat ngeri sekali ya dampaknya kepada kehidupan kita sehari-hari. Tapi kita tetap melanjutkan untuk ngeriba lagi gitu kan. Tapi efeknya apa yang kita dapatkan? Rumah tangga kacau, utang jadi lebih banyak, kemudian ya sampai keluar rumah pun kita juga nggak berani, sampai kita pernah mengalami di posisi keluar pakai helm gitu kan, karena nggak Jiwa, pengen terlihat fisik, dari jiwa, orang-orang yang mental menagih ya Aldi gitu ya. kan. Nah itu jiwa, mental semua itu kena semua jadi terganggu. Nah makanya saya pada saat itu pengen banget gitu kan melihat sebuah bisnis yang ya artinya kita melakukan bisnis dengan cara yang halal, kita dapatkan dari sumber-sumber yang benar, kemudian kita gunakan di jalan yang benar gitu kan. Nah alhamdulillah wasilah dari bisnis ini kita banyak sekali mendapatkan kajian-kajian juga di acara program-program itikaf di SLC ya tentang bahaya bahaya riba, dan disitulah kita mulai tersadarkan, masya Allah, bahaya riba ini sama halnya kita berzina dengan ibu kandung sendiri. Nah itu dosa teringannya gitu kan. Nah bagaimana dengan dosa terberatnya? Nah disitulah kita mulai memutuskan untuk tidak melakukan praktek-praktek ribawi lagi. Dan alhamdulillah ketika kita putuskan sudah tidak lagi menjalankan praktek-praktek ribawi tersebut, alhamdulillah pelan-pelan Allah datangkan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita, orang-orang yang sama-sama mungkin secara pengalaman mereka juga terlilit riba, dan akhirnya mereka berikhtiar kuat untuk menjauhi riba. Dan alhamdulillah kita ajak di program SLC itu hampir rata-rata sekarang teman-teman yang sudah ikut di program itu sekarang sudah tidak riba lagi. Nah, di sini saya melihat bahwasanya mengajak orang dalam hal kebaikan, hal yang sangat luar biasa ya. Kita mendapatkan banyak sekali baik pengalaman secara spiritual, kemudian orang-orang yang kita ajak kemudian mereka meninggalkan hal ribawi. Nah, ini menurut saya perusahaan yang luar biasa ya untuk menjauhi riba. Karena selama ini kan belum pernah kita melihat ada perusahaan yang berani menerapkan atau menggunakan tagline Go Berkah No Riba. Bahkan berani membawa uh, mencatup ayat gitu kan tentang ayat-ayat ribawi. Nah ini baru satu-satunya perusahaan. Jadi dulu saya pernah melihat, wah ini perusahaan ngeri-ngeri sedap juga nih gitu kan. Mereka berani menerapkan tentang bahaya riba di flip chart gitu kan. Jadi tentunya konsekuensinya ini sangat luar biasa ya. Mungkin banyak mendapatkan kecaman, hinaan, cibiran dari masyarakat lain yang tidak suka dengan perusahaan kita. Tapi sejauh ini alhamdulillah satu-satunya perusahaan yang mengajak orang untuk menjauhi riba ya perusahaan kita. Dan kita bersyukur berada Dan di mohon perusahaan maaf yang nih, tepat. udah potong Aldi. Alhamdulillah ya, yang Hmm, tidak bisa dipungkiri di Republik ini ya, salah satu perusahaan multi level yang mempelopori tentang menyuarakan bahayanya riba. Bahkan saya tadinya cuek, dan kami tiga bersaudara cuek dengan yang namanya riba. Ada yang minjam masalah bayar nantilah urusan belakang gitu kan. Embat-embat aja mau 10% kayak 1 bulan betul. embat-embat aja gitu. Tapi alhamdulillah wasilah melalui perusahaan ini banyak dari masyarakat Indonesia yang tersadarkan karena riba. Lanjut. Kita menyadari ya teman-teman semua. Kenapa kita dipertemukan dengan orang-orang yang satu frekuensi dengan kita saat ini? Ya, karena kita sudah merubah circle kita. Kalau kita masih berada di circle-circle yang orang-orang yang biasa menganggap riba itu adalah suatu hal yang luar apa yang hal yang biasa bagi mereka. Dan secara otomatis kita juga akan terjerat ya. Kemudian kita terperangkap di zona itu. Kalau kita tidak mau berpindah ke zona yang lebih baik, artinya kita meninggalkan ribawi, akan selamanya kita akan riba. Mungkin dengan alibi bahwasanya ya kalau saya nggak riba, saya nggak bisa menghidupi ini segala macam. Nah itu kan alasan gitu kan. Sementara Allah mengatakan bahwasanya Allah menyuburkan sedekah ya melalui riba. Nah itu tidak bisa dinego gitu kan. Dan alhamdulillah setelah kita tinggalkan riba, ya Allah berikan kepantasan, bisa beli kendaraan, beli rumah, bisa berangkat umroh sekeluar. Ini Kecukupan ya.
hal yang sangat luar biasa. Dalam sejarah hidup saya bisa, ya, dalam sejarah hidup saya secara pribadi bisa berangkat sama keluarga tercinta, bisa berangkat umroh, nangis bareng di depan Ka'bah, itu luar biasa. Ya, saya bahagia ketika menerima semua pencapaian yang saya dapatkan. Tapi kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan kita bisa nangis bareng sekeluarga di depan Ka'bah. Masya Allah, itu loh luar biasa, Pak. Dan alhamdulillahnya uh, saya juga bisa menduplikasi, ya, memberikan juga mengedifikasi kepada teman-teman untuk menjauhi riba. Dan alhamdulillah udah banyak, Pak. Nah, di situ saya bersyukur, ya. Makanya kalau kita sadar sebagai seorang mukmin itu kan bercita-cita mulia, memiliki impian besar, harapan besar, itu harus menjadikan sebuah target. Betul kan? Kenapa banyak orang gagal dibandingkan dengan orang sukses? Ya sederhananya gini, orang-orang gagal mereka melakukan sih, mereka berikhtiar, tapi mereka tidak pernah berkomitmen atas ikhtiar yang mereka lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang bermental sukses kan. Mereka berikhtiar, kemudian konsisten dan berkomitmen. Alhasil mereka mendapatkan impian mereka. Coba kalau seandainya kita sebagai seorang yang terkhusus nih, ini dalam perspektif saya sebagai seorang muslim, Pak. Kalau kita berkomitmen dari setiap apa yang kita lakukan, karena Allah itu maha baik, apa yang kita sangkakan pasti itu yang kita dapatkan. Ana indadoni abdibi, aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah kan. Jadi kalau Bapak Ibu sangkakan saya tidak bisa, ini bukan bidang saya belum pengalaman, saya belum bisa ini, dan itulah yang akan kita dapatkan. Itu yang namanya menutupi potensi. Sementara Allah memberikan potensi semua makhluknya tanpa terkecuali. Cuman kembali lagi makhluk-makhluknya tersebutlah yang memberikan batasan. Dan ini perlu kita sadari, ya. Karena selama ini kita yang memberikan batasan. Makanya kalau terkait tentang harta itu banyak sekali ayat-ayat yang mengutip, baik itu dalil hadis dan firman, ya. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Maka kalau kita merasa orang beriman, ya kita miliki hartanya. Harta yang kita gunakan untuk kemaslahatan. Berjuanglah dengan harta dan jiwa. Kenapa harta lebih diutamakan ketimbang jiwa? Padahal sahabat-sahabat zaman dahulu, ya, zaman Rasulullah itu mereka bukan hanya berperang di jalan Allah, tapi harta mereka juga keluarkan. Bahkan jumlah yang sangat fantastis kalau kita hitung-hitung, sebagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, ya kan, Utsman bin Affan dan lain-lain sebagainya. Mereka itu orang-orang yang ternobatkan bukan hanya kaya di dunia, tapi sorga sudah menjadi jaminan buat mereka. Jadi pertanyaannya, apakah kita salah memiliki harta? Ya tentunya nggak salah. Harta yang kita miliki dengan cara yang benar, kita gunakan di jalan yang benar. Nah ini kan yang sebenarnya menjadi sebuah visi dan misi kita. Dan Allah pun juga menyampaikan, kalau kita hanya memikirkan diri sendiri dan keluarga kita, maka batasan rezeki kita hanya itu yang kita dapatkan. Coba sekarang kita rubah mindset. Kita berusaha melakukan ikhtiar dengan risau memikirkan umat, risau memikirkan tetangga dan lain-lain segala macam. Nah tentunya rezeki kita akan Allah berikan unlimited. Jadi nggak ada istilahnya orang kaya kalau dia bersedekah itu makin miskin, itu nggak ada, karena nggak ketemu rumusnya. Nah kebanyakan dari kita kan gitu, memaksakan gitu kan. Nah ini korelasinya dengan hukum fisika. Mungkin kalau teman-teman pernah belajar di hukum fisika, ya, gaya sama dengan F1, gaya itu kan F1 F2. Maka secara hukum Pascalnya kan berbanding lurus dengan PP itu kan semacam tekanan atau beban. Makanya semakin banyak gaya, semakin tertekan, betul nggak? Ya, Maka makin kita banyak bergaya yang kita paksakan, akhirnya apa? Makin banyak beban. betul. Nah inilah realita yang sering kita temui di lapangan. Karena kita belum sanggup beli sesuatu hal, kamu membelinya. Nah, dan apa yang terjadi? Nah ini akan menjadi beban buat kita. Dan insya Allah semua itu bisa kita raih. Ya, nggak ada di dunia ini. Allah itu kan maha kaya. Makanya jangan pernah kita mengatakan, kan seringkali kita mendengar, kita mengatakan kepada Allah, aku punya masalah besar nih, ya Allah. Tapi harusnya kita balik, katakan kepada masalah bahwa aku punya Allah yang maha besar. Harusnya seperti itu. Kita harus yakin, gitu kan. Target pencapaian apapun yang kita inginkan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ana indadoni abdibi, aku sesuai prasangka hambaku. Dan catatan penting, ya, semua yang kita lakukan ini korelasinya dalam surah An-Najm ayat 39. Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah mereka mendapatkan dari apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa di sini, maka tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan juga sangat relate banget dengan surat Hud ayat 6. Artinya
Tidak ada satupun makhluk melata yang bergerak di muka bumi ini melainkan Allah jamin rezekinya. Syaratnya apa? Bergerak. Kalau nggak bergerak nggak dapat. Ya itu hukum pasti ya. Artinya kalau kita nggak bergerak ya nggak dapat gitu kan. Makanya kalau orang-orang gagal dia hanya menunggu ya. Itu nggak bisa. Impian itu harus dijemput. Nggak ada istilahnya ditunggu. Ya kan? Kaya itu harusnya kita merubah mindset. Kaya itu kan fadilahnya kan bersyukur. Miskin itu bersabar. Cuman jumhur ulama, kalau kita mengkaji tentang jumhur ulama mutakadimin dengan ulama mutaakhirin, artinya ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama sekarang, menjadi sepakat mengatakan bahwasanya kaya bersyukur itu lebih baik daripada miskin bersabar. Kenapa demikian? Karena dengan hartanya mereka mendapatkan dua kemanfaatan. Kemudian manfaat dari harta yang disedekahkan, kemudian dari rasa syukur mereka. Jadi luar biasa. Jadi kenapa sahabat di zaman dulu ya, sahabat-sahabat miskin itu kan pernah komplain. Dalam artian bukan komplain ya, artinya pernah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami bisa mengikuti amalan-amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kami yang kaya? Mereka bisa bersedekah dengan hartanya, kemudian mendapatkan manfaat tambahan rezeki, tambahan pahala dari harta mereka. Nah, bagaimana dengan kami, sahabat-sahabat yang miskin? Tolong ajarkan kepada kami, ya Rasulullah, tentang sebuah amalan. Ya minimal kami bisa sederajat dengan sahabat-sahabat kami yang kaya. Nah, apa yang dirajakan oleh Rasulullah? Suruh untuk membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah, ternyata apa yang terjadi? Diam-diam sahabat kaya mendengarkan. Sahabat yang kaya ternyata mendengarkan dan mempraktekkan apa yang diajarkan kepada sahabat miskin. Jadi amalkan juga sama sahabat kaya tentang Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 30. Akhirnya apa? Sahabat-sahabat miskin kembali mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ternyata amalan yang kau ajarkan diikuti juga oleh sahabat-sahabat kami yang kaya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Zalikal fadlullahi yu'tihi mayasya. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Dia inginkan. Jadi harusnya kita kan berlomba-lomba, Pak, untuk kebaikan, mendapatkan tambahan rahmat. Kenapa harta lebih diutamakan dibandingkan jiwa? Karena ketika si jiwa yang sudah tidak ada lagi di dunia ini, harta mereka akan bermanfaat kepada 3W. Wakaf, waris, wasiat. Betul kan? Akbar. Jadi ini estafetnya luar biasa, Pak. Harta yang bermanfaat kepada 3W, ya. Dan hebatnya wakaf, waris, wasiat tidak perlu dirincikan oleh hadis secara eksplisit, namun juga dijelaskan secara rinci oleh Al-Quran, di dalam Al-Quran. Ayat tentang pembagian harta, tentang pembagian waris, wasiat itu jelas, Pak. Jadi kembali lagi, kita sebagai mukmin harus bercita-cita kaya. Pilihannya itu cuma dua, kaya atau kaya raya. Pertanyaannya mau nggak pilih dua ini? Betul kan? Kebetulan saya hobi banget belajar tentang sirah nabawi. Saya pelajari tentang sahabat-sahabat yang mulia ya, yang seperti saya sampaikan tadi. Kenapa mereka kaya raya meskipun pada saat itu mereka diboikot ya, di fase-fase di awal dakwah Rasulullah, para sahabat diboikot, dihina, bahkan dibunuh gitu kan. Kemudian pada saat mereka berhijrah dari Mekah dan Madinah, padahal dulu di Mekah itu kan yang baru menganut agama Islam 5 tahun fase Mekah itu kan hanya 153 orang. Jadi berapa orang stay di Mekah dan mereka berhijrah ke Habasyah. Pada saat itu Habasyah itu kan negeri Ethiopia. Kemudian selanjutnya berhijrah ke Madinah. Nah, ini menjadi sebuah tantangan oleh sahabat-sahabat di zaman Rasulullah. Mereka yang sudah ternobatkan menjadi orang-orang kaya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu orang-orang kaya semua, Pak. Kecuali Ali bin Abi Thalib, beliau itu zuhud. Nah, ketika mereka berangkat dari Mekah ke Madinah hijrah, tidak boleh bawa harta 1 dirham pun, 1 dinar pun, kecuali hanya baju pakaian yang melekat di badannya. Kalau mereka bawa, mereka siap dibunuh. Tapi karena mereka ini adalah orang-orang yang manut kepada mentornya, manut kepada Rasulullah, mereka tinggalkan, karena ini harta hanya masalah dunia. Betul kan? Dan apa yang terjadi ketika mereka berhijrah di Madinah? Orang-orang yang sudah tercatat menjadi orang-orang kaya sebelumnya di Mekah, kemudian setelah beberapa tahun setelah itu tercatat menjadi orang-orang kaya yang lebih kaya dari sebelumnya dari Mekah. Luar biasa nggak, Pak?
Kenapa? Manut mentor. Ya. Jadi ya kita nggak salah sih. Yang salah itu adalah meletakkan dunia di dalam hati. Dunia itu harusnya di dalam genggaman kita. Ya, harta ini bisa pergi, bisa hilang, atau kita bisa sedekahkan kapanpun. Tapi tidak pernah meletakkan harta di hati mereka. Makanya orang-orang selalu mengejar dunia, itu yang salah kan, hubud dunia. Jadi kita bukan masalah hubud dunia, kita boleh mencari harta sebanyak mungkin dengan catatan untuk kemaslahatan. Ya itu salah, karena kan banyak persepsi atau mungkin kita sering mendengarkan ada doktrin ya. Doktrin bahwasanya banyak harta itu lama dihisap. Mungkin teman-teman pernah banyak dengar. Ternyata itu adalah dalil hadisnya doif, lemah. Ya kan? Kalau misalkan Abdurrahman bin Auf dia bersedekah karena lambatnya beliau dihisap karena hartanya. Berarti bagaimana dengan kita coba? Beliau orang terkaya, bersedekah hartanya itu luar biasa. Kemudian beliau adalah orang yang terakhir masuk surga. Jadi bagaimana dengan kita? Orang yang miskin kemudian banyak kelakuan, ya. Ya gimana dengan kita coba, Pak? Makanya harta itu jangan salah bisa mengantarkan kita kepada cepat kita untuk proses menuju surga. Nah, jadi saya menghimbau nih buat teman-teman, kita bersyukur berada di komunitas yang sangat luar biasa ini. Apalagi ya ownernya, ya kita sudah tahu sendiri ya bagaimana karakter beliau, kemudian visi dan misi beliau. Kita seharusnya mendukung ya Pak, sebagai seorang apalagi kita sebagai seorang mukmin. Ini perspektif ya dalam seorang mukmin ya. Bahwasanya bisnis syariah ini, ya jujur ya kalau kita boleh bicara jujur, tidak banyak orang yang suka Pak. Apalagi kaum-kaum kapitalis ya kan. Moderat. Nah, ini banyak pertentangan sebenarnya. Ya, kalau bisnis dipisahkan dari agama, kalau bisnis dipisahkan dari politik, kalau bisnis dipisahkan dari budaya dan segala macam, maka akan kehancuran Pak yang akan kita dapat. Setuju ya? Makanya kalau bisnis nggak dibawa ke dalam agama itu repot. Jadi menurut saya pasti repot gitu kan. Makanya saya menghimbau lagi nih sekali lagi buat teman-teman. Mulai dari sekarang sangkakan yang baik-baik maka itu yang akan kita dapatkan. Karena otak dan pikiran kita ini ya mengandung dua ini ya apa? Arus listrik dan arus magnetik. Dia mampu mengantarkan arus bolak-balik dan mampu menyedot. Jadi kalau Bapak Ibu pikirkan, nah kebanyakan kita memikirkan sesuatu hal yang negatif-negatif gitu. Nggak mungkin, mustahil gitu kan. Ini bukan bidang saya dan segala macam. Akhirnya apa? Karena sering ya overthinking yang terlalu berlebihan, ya lambat laun alam akan merespon itu. Karena semua itu sudah tersedia di alam, vibrasi, energi, frekuensi. Betul nggak? Dan ini harus kita sinkronkan. Di alam sudah ada energi, frekuensi dan vibrasi. Kita di diri kita juga ada. Coba kalau kita sinkronkan, kalau kita selaraskan, semua itu akan mudah Bapak Ibu. Betul nggak? Iya. Kaya itu mudah. Betul. Ya, kaya itu mudah. Nah bagi siapa? Bagi orang-orang yang artinya berpikir yang baik-baik gitu kan. Makanya saya selalu bilang, perbesar kapasitas kita. Maksudnya perbesar kapasitas apa? Kalau kita perbesar kapasitas, maka semua masalah akan mengecil. Setuju ya? Saya kasih analogi seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekarang misalkan sudah kuliah ya, mengerjakan PR-nya anak SD, SMP mudah nggak? Mudah. Mudah kan? Mudah. Nah, artinya Bapak Ibu sudah memperbesar kapasitas. Makanya kalau orang-orang yang sudah memperbesar kapasitas, 1 juta itu mudah nggak? Mudah kan? Nah, tapi bagi sebagian orang 100.000 aja susah. Tapi pertanyaannya, ada sebagian orang yang 100 juta itu mudah bagi mereka. Betul nggak Pak? Nah ini tergantung mindset kan. Nah ini yang saya maksud, perbesar kapasitas maka semua masalah akan mengecil. Jadi selaraskan apa yang ada dalam diri kita dan apa yang ada di alam. Semua itu akan mudah. Jadi kenapa kita dulu sering banget mengafirmasi bahwa Pajero warna putih itu mudah? Karena kita mengafirmasi itu berulang-ulang Bapak Ibu. Alam bawah sadar kita cepat gitu merespon itu. Bahkan dulu saya saat presentasi di kantor Tebet, bahwa mobil saya warna putih, ada tulisan ini dan itu. Kemudian dalam waktu 3,5 bulan, alhamdulillah Allah pantaskan untuk mendapatkan mobil Pajero warna putih sesuai dengan apa yang saya afirmasikan. Nah ini yang saya katakan, semua itu mudah. Mulai dari sekarang kita benahi ya cara kita berpikir, cara kita mengendalikan alam bawah sadar kita.
Karena yang paling penting ini Pak, Bapak Ibu. Tanpa kita memiliki dorongan internal spirit yang ada dalam diri kita, tapi kita tidak sinkronkan dengan apa yang ada di pikiran kita, itu malah repot. Mau semua impian-impian itu hanya angan-angan. Saya selalu yakin kenapa? Sebentar lagi ya saya akan mendapatkan pencapaian yang lain-lain gitu kan. Semua orang pasti bisa meraih itu. Ya kita lihat berbagai latar belakang mereka yang menjalankan bisnis ini. Ada yang awalnya tidak bisa, awal yang tidak punya pengalaman, awalnya hanya memiliki background yang ya artinya nggak sinkron dengan bisnis kita gitu kan. Tapi mereka terus belajar, terus berproses, belajar sama mentor-mentornya. Karena kepada siapa lagi kita belajar Bapak Ibu? Kalau bukan kepada para mentor yang sudah melewati jalur itu. Ya, analogikan. Saya analogikan sebuah sebuah semak belukar yang tidak tahu jalan setapaknya nggak ada. Nah, mentor ini kan tugasnya membersihkan itu. Sampailah pada satu ketika pada tujuan yang kita sebut dengan pencapaian ya, luxury ambassador misalkan. Nah, jalan itu sudah kita bersihkan Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal kita ajak mau nggak ikut dengan kita. Kita pandu, Sebagai kita pembuka mentoring akses ya. sebagai pembuka akses. Kira-kira bakal tersesat nggak Bapak Ibu? Kita sudah tahu mana jalan berlubang, mana jalan yang ada lembahnya, berduri dan segala macam. Itu kita udah paham. Jadi ya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Jadi Amin, mulai amin, dari amin. Gimana? semua. Dapat nggak dagingnya? Nah, dapat ini. Oh, dapat. Nah, Iya. luar biasa. Inilah bagian dari Tribdadas. Alhamdulillah. Ya, dapat. alhamdulillah. Jadi Iya. nggak saatnya lagi kita pesimis, saatnya kita bangkit. Ya, apa yang disampaikan Aldi tadi. Ya, adik saya bagian dari Tribdader. Poin yang kita dapat salah satunya adalah bahwa miskin bersabar lebih baik, apa namanya? Kaya bersyukur lebih baik daripada miskin bersabar. bersabar. Terus yang kedua, sebagai muslim pilihan cuma dua, kalau nggak kaya, ya kaya raya. Nah, apa juga yang disampaikan tentang mentor tadi, ya, bahwa ingat, mengikuti sebuah kendaraan, kita harus berpatokan kepada driver atau nakoda. Nakoda yang punya pengalaman atau nakoda yang tidak ada pengalaman juga mempengaruhi, menentukan kesuksesan seseorang. Ya, sampai ke tujuan, itu adalah salah satu nakoda juga mempengaruhi. Jadi alhamdulillah dari kami 3 bersaudara yang sebagai pendobrak market, salah satu pendobrak market Indonesia ya, dari kami 3 bersaudara itu, kami tahu sekali proses dari awal bahwa perusahaan yang kami jalankan itu bukan perusahaan yang lagi terkenal atau sebuah perusahaan yang lagi dikenal orang, dikenal oleh masyarakat luas waktu itu. Setapak demi setapak kami membuka jalan semak belukar yang disampaikan oleh Aldi tadi. Terbentuklah sebuah jalan menuju ke sebuah tempat, anggaplah sebuah pohon. Dan pohon itu cuma saya dapatkan informasi dari upline saya, ada sebuah pohon di sana, dia nggak tahu. Pohon itu berbuah, pohon itu rasanya manis atau rasanya asam. Kami nggak tahu. Kami coba menyelusuri bersama 3 bersaudara, kami coba ya singkirkan semak-semak untuk membuat jalan setapak. Lalu kami nyampe di pohon itu, terus saya sebagai kakaknya, saya panjat. Beranikan untuk memanjat pohon, lalu saya petik. Setelah saya petik, saya rasakan ternyata manis. Saya sampaikanlah kepada adik saya di bawah. Ternyata adik saya kena penasaran, dia coba panjat. Akhirnya kami panjatlah pohon itu bertiga. Kami tahu rasa pohon itu manis, kami sampaikanlah kepada masyarakat Indonesia. Dan sekarang sudah banyak dari masyarakat yang merasakan bahwa rasa pohon itu manis. Ya, dan ditambah lagi akses menuju jalan itu sudah terbuka luas, sudah banyak bukti-bukti, sudah banyak testimoni dan sudah banyak success story. Ya. Jadi sekarang saatnya lagi teman-teman, yuk saatnya kita berjuang, harus bergerak, intinya bergerak apa yang disampaikan oleh Aldi tadi. Jadi kita memiliki passion yang berbeda dari 3 orang ini. Kalau Rio adik saya beda lagi, kalau Aldi lebih pakar apalagi berbicara masalah nasab, cirah, ya. Itu saya akui terhadap kemampuan dari adik saya memberikan satu penjelasan, pemaparan apalagi berbicara tentang keberkahan ya.
terus tentang riba, bahayanya riba, terus contoh-contoh dari Rasulullah, sahabat dan lain-lainnya. Inilah yang kami suka, makanya memang kami sudah lama nggak tampil ya, belum turun gunung kami bertiga. Saya melihat yang saat ini banyak dari mitra-mitra yang seperti kebingungan. Tapi insya Allah tunggu tanggal mainnya, nanti kami akan tampil kembali, kami akan hadir. Ya, silakan nanti hadir dan menghadirkan dari teman-teman. Nah, bagi yang belum bergabung, penasaran untuk pengen tahu lebih lanjut, ya, bagaimana kiat, cara, strategi, segala macam pola, silakan nanti DM kami, DM saya atau DM Aldi. Silakan dari teman-teman. Mungkin dari teman-teman yang di Komal ini yang ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan Bapak Ibu, kita sharing ya, berbagi pengalaman. Mudah-mudahan pengalaman yang kita sharing kali ini bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Insya Allah. Ayo. Alhamdulillah Pak Aldo dan Pak Aldi, terima kasih banyak ilmu yang telah diberikan. Bermanfaat sekali Pak Aldo dan Pak Aldi. Amin, Pak. Semoga Ya, Pak, amin. kedepannya ekonomi kita umat Islam lebih baik. Mengubah mindset memang cukup susah ya. Nggak mudah Pak, Kebanyakan tapi butuh proses kan. tidak mudah. Butuh proses gitu Pak Aldo dan Pak Aldi. Kita mindset Betul. dari umat Islam kan kebanyakan ya udah yang penting kita akhirat, tapi dunia ditinggalkan. Betul. Kan tidak baik juga. Nggak bisa Itu ditinggalkan Pak Pak. Aldo dan Pak Aldi, terima kasih banyak. Siap. Oke, saya sementara mau ada yang dihandle Pak Aldo. Terima kasih banyak nih ilmu. Siap. Suatu saat nanti kita akan ketemu lagi. Saya turun Amin. dulu ya. Siap, Pak. Amin. Sukses selalu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Salam sinergi. Ya, paling saya nambahin ya, teman-teman semua ya. Jadi intinya kenapa saya menyinggung tentang bahwasanya Muslim itu harus bercita-cita kaya, karena itu ada cita-cita mulia, kemanfaatan, kemaslahatan kepada umat. Ya, karena kita sadar bahwasanya amalan-amalan ibadah kita terkait tentang harta. Jadi nggak ada itu ya, sedekah, akikah, kurban, menyantuni anak yatim, naik haji, umroh, membangun masjid segala macam itu pakai daun itu nggak mungkin. Betul nggak? Atau mungkin senyum aja itu nggak mungkin, pasti butuh uang. Nah, makanya buat rekan-rekan semua, kita ini tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, karena tempatnya salah, khilaf, dosa itu kan manusia, ya kan? Makanya jangan pernah kita membebani diri kita, membatasi diri kita. Saya pernah mendengar kutipan dari Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Al-Shankiti kalau nggak salah. Beliau mengatakan bahwasanya seluruh pesimis, semua kelemahan, semua keputusasaan, seluruh ketidakpercayaan diri, jadi seluruh mungkin pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita, bisakah saya menghadapi ini semua? Betul nggak? Kita pernah seringkali tuh mengucapkan kata-kata itu. Bisakah saya menghadapi ini semua? Nah, itu adalah dari syaitan. Itu adalah bisikan. Nah, ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 268 itu dijelaskan tentang kesesatan ya. Artinya kita sering banget tuh mengulang-ulang itu. Asyaitanu yu'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan itu selalu menjanjikan kefakiran, terus kefakiran sampai pada akhirnya kita mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang keji. Para apapun kondisi kita, jangan gara-gara ulah kita nih. Walaupun ini gara-gara dosa kita, mungkin karena kemudian kita mengatakan saya terjatuh ke dalam jurang ini karena dosa-dosa saya sendiri, karena kesalahan fatal yang saya lakukan, karena maksiat. Ya sebenarnya itu betul, tapi jangan menjustifikasi diri kita terlalu berlebihan, karena Allah Maha mendengarkan doa-doa orang yang bertaubat itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, setuju nggak? Orang-orang yang bertaubat itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang orang yang sok alim gitu kan, merasa alim gitu kan. Kita harus merubah mindset paradigma ya, bahwasanya Allah itu Maha baik, sangkakan yang baik-baik. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah, dan Allah itu menjanjikan ampunan dari dirinya dan karunia. Ya, karunia-Nya juga Allah berikan kepada kita. Makanya stop menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitar kita, dan pasti berujung akan menyalahkan Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya sampai saat ini terus ya tetap konsisten melakukan yang terbaik ya, tetap terus dalam mengajak teman-teman berpikir positif itu lebih baik ya. Jangan pernah kita menghakimi diri kita. Nggak ada orang yang nggak salah di dunia ini, betul nggak?
Jadi kalau kita sekarang perbaiki, ya semua yang kita lakukan ini kan semuanya proses kan. Proses untuk menuju puncak itu kan dari kekeliruan, kesalahan-kesalahan yang kita buat, dan akhirnya kita menyimpulkan bahwa kesalahan ini harus kita benahi. Betul ya Bapak Ibu ya? Harus dibenahi. Karena kalau kita nggak berbenah, orang tanpa melewati proses kesalahan, ya hal-hal yang keliru yang dia lakukan dalam hidupnya, maka dia tidak akan menemukan sesuatu hal yang benar. Dan seharusnya yang benar itu bagaimana? Ya tentu dari proses yang kekeliruan yang pernah dia, hal yang fatal yang pernah dia lakukan. Artinya Aldi, bahwa artinya kesalahan itu adalah salah satu jalan menuju kebenaran ya. Betul. Oke, selamat Makanya. datang Pak Charles Ponjik. Selamat datang. Selamat datang Pak Charles. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hentikan, stop untuk negatif ya, termasuk juga menyalahkan keadaan diri sendiri dan berujung menyalahkan Tuhan. Ini kita bahaya, kualat kita nanti. Mulai dari sekarang Masya kita Allah. benahi diri kita, kita benahi. Makanya selalu mengatakan bahwa orang-orang baik, orang-orang yang sedikit itu adalah orang-orang kayak kita nih, orang-orang yang menjadi orang-orang pilihan. Ya, kalau kita mengikuti orang-orang kebanyakan ya, orang-orang kebanyakan kita paham ya, orang-orang kebanyakan tuh rata-rata mereka malas, manja, minder, mudi, ya kan, menyalahkan keadaan. Nah itu saya katakan sebagai 5M atau 7M ya, sering menunda, menyalahkan keadaan. Nah itu tipikal orang-orang yang bermental gagal. Nah coba yang 7M tadi kita hilangkan, insya Allah semua yang kita inginkan pasti. Ya, nggak ada orang yang hari ini kita lihat ada seorang yang mungkin piawai, jago dalam retorika, ya pinter dalam menyampaikan, memberikan motivasi. Itu kalau tanpa proses belajar nggak akan bisa seperti sekarang. Itu karena latihan yang diulang-ulang, ya. Dari awal dia melakukan, kemudian terbentuk menjadi habit, kebiasaan, kemudian terbentuk lagi menjadi karakter, kemudian terbentuk lagi menjadi destinasi beliau. Jadi takdir beliau. Jadi nggak salah kalau sekarang kita lihat ya banyak orang-orang, seorang anak kecil yang hafiz dan hafizoh. Betul ya? Hari ini kita lihat. Tapi apakah pernah kita melihat mereka bahwasanya mereka belajar dari terbata-bata membaca ayat-ayat, makrot huruf segala macam, tajwid dan segala macam. Kemudian membaca satu lembar ayat demi ayat, satu lembar demi lembar, dan akhirnya kebiasaan yang diulang-ulang, takdir mereka menuntun mereka tuh untuk menjadi hafiz dan hafizah. Begitupun seorang pebisnis. Hari ini kita lihat orang-orang pebisnis yang hebat, handal dalam mengelola uang, manajemen waktu dan segala macam. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka itu adalah orang-orang yang melatih dan berkomitmen, kemudian mereka seringkali melihat suatu keadaan yang mereka bisa monetize ya, mereka uangkan. Kalau sedari kecil kita melihat segala sesuatu bisa jadi cuan. Nah itu alhasil lama-kelamaan itu nanti gedenya itu jadi pebisnis. Betul nggak? Jadi kenapa Rasulullah akhirnya jadi pebisnis? Ternyata beliau dimentorin langsung oleh pamannya. Ya kan? Nah, pamannya Abu Talib yang ngajari beliau selama beberapa tahun dagang gitu kan. Dan tadinya nggak bisa apa-apa dan akhirnya terobatkan menjadi orang kaya. Dan coba kita bayangkan kalau kita punya terampil dalam berdagang gitu kan, kita kuasai sistem dan segala macam, kemudian kita punya modal jujur, amanah, kira-kira kaya nggak? Apakah kita masih miskin? Nah inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah, Nabi kita. Ini panutan kita, sudah kaya, jago dalam berdagang, tidak pernah menunda-nunda, kemudian selalu mengantarkan produk-produk pesanan-pesanan orang tepat waktu. Jadi kebiasaan Rasulullah kenapa bergelar sabikul ini ya, al-amin ya. Jadi orang terpercaya. Karena itu tadi Bapak Ibu. Mereka bertransaksi dari Mekah ke Syam, ke Yaman. Nah, setelah melakukan transaksi itu pulangnya itu dia nggak langsung tidur, malah langsung istirahat, enggak. Beliau langsung transaksikan dagangan-dagangan, orang-orang yang menitip dagangan. Kemudian orang-orang yang tadinya bertransaksi itu diselesaikan di hari itu. Setelah itu baru Rasulullah istirahat. Nah, ini kan luar biasa. Jadi kalau mau jadi kaya ikutin Rasulullah. Kalau jadi pemimpin yang hebat ikutin Rasulullah. Kalau jadi seorang panglima tempur yang hebat ikutin Rasulullah. Kalau mau jadi seorang kepala rumah tangga yang baik ikutin Rasulullah. Jadi segala seluk-beluk kehidupan Rasulullah kita bisa ambil ibrah ya. Kita bisa ambil pelajaran. Kita bisa ikuti beliau.
lebih hebat. Jadi gitu buat teman-teman semua ya. Saya pengen seperti Rasulullah. Insya Allah Pak. Ya, kalau mungkin teman-teman baca autobiografi bagaimana cara Rasulullah dalam berdagang, cara beliau dalam bertransaksi, cara beliau dalam menawarkan produk-produk beliau, itu luar biasa Pak. Nah ilmu itu, ya kita bayangkan, kalau bicara mentor, oke lah beliau punya mentor. Tapi kan nggak ada mereka kenal namanya program mentoring, program apa namanya sekarang kita kenal, ya sistem yang kita kenal sekarang saat itu kan nggak ada di zaman Rasulullah. Tapi kenapa orang-orang zaman Rasulullah, termasuk juga para sahabat mereka itu orang-orang kaya? Ternyata survei membuktikan bahwa mereka memiliki yang namanya adab dan budi pekerti. Betul nggak? Jadi adab budi pekerti ini dijunjung tinggi. Cara berdagang nggak pernah ingkar, tepat waktu segala macam, jujur, amanah, apa adanya disampaikan gitu kan. Nah ini yang hilang dari kebiasaan kita zaman sekarang.